ini akan menjelaskan dan membuat contoh soal dari metode transportasi dari mata kuliah TRO. Kemudian lanjut, di sini saya sendiri ada isi istiqomah. Kemudian apa sih itu metode transportasi? Metode transportasi adalah bagian dari linear programming yang digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan sumber-sumber yang menyediakan produk-produk ke tempat yang membutuhkan untuk mencapai efisiensi transportasi. Syarat dari metode transportasi adalah besarnya kesatuan atau permintaan sama dengan kapasitas atau supply. Terdapat dua solusi metode transportasi, yaitu ada metode solusi awal dan solusi optimal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan yang solusi awal yang kedua, yaitu metode biaya terendah atau least cost method. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Baik, contoh soalnya di sini ada PT Nusantara Distribusi adalah perusahaan logistik yang bergerak di bidang distribusi barang, kebutuhan pokok. Perusahaan ini memiliki 3 gudang penyimpanan yang berlokasi di Gudang 1 Surabaya, Gudang 2 ada di Semarang, dan Gudang 3 ada di Bandung. Setiap gudang menyimpan stok barang yang siap kirim ke 3 kota tujuannya, yaitu ada kota A di Jakarta, kota B di Medan, dan kota C adalah Makassar. Pada periode distribusi bulan ini, manajer operasional menerima laporan bahwa masing-masing gudang memiliki persediaan sebagai berikut. Gudang Surabaya mampu menyuplai 106 unit, Gudang Semarang memiliki stok sebanyak 132 unit, dan Gudang Bandung menyediakan 127 unit barang. Sementara itu, permintaan dari masing-masing kota tujuan adalah Jakarta membutuhkan 122 unit, Medan memerlukan 152 unit, dan Makassar membutuhkan 91 unit. Biaya pengiriman per unit dari setiap gudang ke setiap toko bervariasi, bergantung pada jarak dan mode transportasi yang digunakan. Kemudian Baiklah, langsung saja kita masuk ke tabelnya. Prinsip dari awal least cost method itu adalah dia mengutamakan sel yang paling murah biayanya. Kemudian kita lihat angka-angka yang ada terdapat di dalam kotak. Dari kotak tersebut kita memilih angka yang paling kecil. Kemudian kita lihat dari 9 ini angka yang terkecil adalah 32. Kemudian kita masukkan angka 106 dari supply. Karena sudah terpenuhi, maka yang B dan C-nya kita garisi saja. Kemudian dari sisa 6 kotak yang terkecil adalah 34. Maka kita kurangkan 122 dikurang 106, yaitu 16. Karena sudah terpenuhi, maka yang di tengahnya kita garisi saja. Kemudian dari 4 kotak yang tersisa, yang terkecil yaitu adalah 37. Maka kita masukkan 127 dikurang 16, yaitu adalah 111. Karena sudah terpenuhi, maka sebelahnya kita garisi saja. Kemudian dari 2 kotak yang tersisa, yang terkecil yaitu 38, maka kita masukkan angkanya 31. Kemudian karena sebelahnya udah 31, maka kita kurangkan 132 kurang 91, yaitu adalah 41. Kemudian setelah semuanya terpenuhi, maka kita lanjut kalikan semuanya atau total cost-nya dan kita tambahkan. Kemudian inilah hasil dari semua yang kita tambahkan, yaitu adalah 13.223. Halo teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut untuk ke tahap 2 untuk mencari solusi akhir. Di sini saya menggunakan mode method. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu, ini adalah tabel yang dari hasil tahap 1. Di sini 106 ada sel basisnya, di mana sel basis itu adalah yang terdapat sumber daya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sel basis. Kemudian ada juga sel non basis. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 sel non basis. Kemudian di kotak-kotak ini itu adalah cost. Cost itu dia bisa berupa harga pengiriman atau sebagainya. Oke, kita lanjut.
Nah, untuk mencari sel basis, kita menggunakan rumus yang ini, RI1 ditambah KJ sama dengan CIJ. Jadi untuk mencarinya otomatis kita butuh untuk menambahkan satu baris baru dan kolom baru. Ini anggap saja R1, R2, R3 dan K1, K2, K3 nya ini belum ada nilai. Nah, untuk mencari nilai dari R1, R2, R3, K1, K2, K3 nya ini, kita bisa juga menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini untuk mencari sel basisnya, R1 ditambah KJ sama dengan CIJ. Nah, oke, langsung aja ya. Untuk mencari R1, di sini saya bikin dulu 0 untuk mempermudah mencari yang lainnya. Selanjutnya, kita mau mencari K1 dulu nih, K1. Berapa sih nilai dari K1 itu? Langsung aja kita masukkan sesuai dengan rumus. R1 ditambah KJ berarti R1 yaitu 0 ditambah KJ. KJ-nya itu kan belum ada ya. Ini K1 ini anggap aja belum ada nilainya, berarti 0 ditambah K1 sama dengan C11, CIJ. C11, kenapa dia jadi C11? Karena dia terdapat di baris pertama dan kolom pertama, maka dia jadi C11. C11 di sini itu sudah ada cosnya, yaitu 32. Oke, berarti di sini sama dengan 32. Berapa ditambah berapa biar hasilnya 32? Berarti 0 ditambah K1-nya itu 32 supaya menghasilkan 32. Oke, berarti di sini sudah kita dapat nilainya. Di sini ya K1-nya itu sama dengan 32. Kita lanjut. Nih ya. Kita lanjut untuk mencari nilai dari R3. Kenapa R3? Karena dia itu masih dalam satu kolom yang sama. Nih, masih sini. Nah, anggap saja ini belum ada nilainya. R3 ini berapa sih R3 ini? Nah, sama dengan rumusnya, kita tambahkan ini ya, R1 ditambah KJ sama dengan CIJ. Berarti R3 ditambah K1, R3 ditambah K1 sama dengan C31. Kenapa dia C31? Karena dia terdapat di baris ketiga pada kolom pertama. Jadi dia C31. Nih ya, sama ya teman-teman. Kemudian R3-nya itu kita belum diketahui, ini anggap saja belum ada. Ditambah dengan 32. Karena di sini sudah kita temukan bahwasannya nilai dari kolom pertama ini yaitu adalah 32. Berarti R3 ditambah dengan 32 sama dengan nilai dari C31 itu cosnya adalah 34. Sama dengan 34. Untuk mencari R3 ini secara logika ya, berarti kita harus mengurangkan yang cosnya ini dikurangkan dengan yang kolom yang sudah kita temukan nilainya. Berarti 34 dikurang 32 hasilnya adalah 2. Nih, makanya di sini R3 ini adalah 2. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai yang masih satu barisnya, yaitu di sini ada C32. Ya, berapa dari C32 itu? Sesuai dengan rumus R1 RI ditambah KJ sama dengan CIJ, berarti kita tambahkan nih nilai dari, dan itu sudah kita temukan ya. Kita temukan, berarti kita tambahkan 2 ditambah nilai dari kolom kedua. Kolom kedua tapi kita belum temukan, karena tadi kita hanya menemukan dulu yang K1, R1, dan R3. Berarti kita bikin dulu sini 2 ditambah K2 sama dengan 37. Kenapa ini 37? Karena di sini cosnya adalah 37. Selanjutnya kita masukkanlah sama seperti yang kedua tadi. Untuk mencari nilai dari K2, secara logika berarti kita harus mengurangkan cosnya ini dengan baris yang sudah kita nemukan nilainya. Berarti 37 dikurang 32 adalah 35. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari yang masih satu barisnya, berarti di sini C23. Oke.
R2 tadi belum kita temukan ya teman-teman, anggap ini belum temukan, tapi K2 ini sudah kita temukan nilainya tuh yaitu tadi di sini 35. Maka R2-nya itu kita turunkan ya, R2 ditambah K3. K3-nya itu berapa? K2 R2 ditambah K2 berarti 42, karena di sini 42 dikurang nilai yang kolom keduanya ini adalah 35. Berarti 42 dikurang 35 adalah 7. Di sini berarti anggap aja di sini nilainya 7. Oke, selanjutnya cari nih yang belum ada. Berarti yang belum ada berarti di sini. Nah, berarti di sini adalah C23. Sorry ya, tadi salah. Ini C23. Kenapa? Karena dia terdapat di baris kedua, tapi dia ada di kolom ketiga. Makanya dia jadi namanya C23. Oke. Tadi row-nya row baris kedua itu sudah kita ketemukan. Hasilnya adalah 7. Berarti di sini kita masukkan 7. Nah, tapi nilai K3-nya ini belum ditemukan. Kita mau mencari nilai K3-nya itu berapa? Caranya adalah dengan yang ini, nilai cos-nya ini kita kurangkan dengan nilai yang sudah kita dapat di row 2. Berarti 38 dikurang 7 berarti hasilnya adalah 31. Maka dapatlah dia K3 ini sama dengan 31. Oke teman-teman, inilah semuanya dari hasil dari sel basis. Selanjutnya kita harus mencari nilai dari non basisnya. Di sini kan ada non basisnya, di sini 1, 2, 3, 4. Itulah yang harus kita cari. Oke, kita next ya. Nah, nih untuk mencari nilai non basis kita ada rumus CIJ dikurang R1 dikurang KJ. Nah, oke, kita balik lagi sini. Sel ini karena dia terdapat di sini berarti dia ada di sel 1, 2. Kenapa sel 1, 2? Karena dia berada di baris 1 di kolom kedua. Maka dia jadinya sel 1, 2. Oke. Sesuai dengan rumus tadi, apa tadi rumusnya teman-teman? Rumusnya itu CIJ. CIJ berarti sel 1, 2 dikurang RI berarti dia karena terdapat di baris pertama berarti dia R1 dikurang K2. Kenapa K2? Karena dia terdapat di kolom kedua. Oke, langsung masukkan hasilnya. Sini ya. Di C12 ada cosnya ini ada 33. 33 dikurang tadi sesuai rumus R1 berarti hasilnya 0. Berarti 33 dikurang 0 dikurang dengan K2. Hasil K2 berarti 33 dikurang 0 dikurang 35. Hasilnya adalah minus 2. Begitu juga di sel 13. Ini yang di sampingnya berarti 34. Ini 34 karena sesuai rumus ya. Sel CIJ berarti sel 13 dikurang R1 dikurang K3. 34 jadinya dikurang 0 dikurang 31. Berarti hasilnya 3. Nih ya, sama ya teman-teman. Selanjutnya nih di sini berarti anggap aja tadi di sini tuh tadi min 2, di sini itu 3. Terus di sini kita mau cari yang ini sel 21. Sel 21 ini cosnya ada 36. 36 dikurang 7 dikurang 32. Benar kan? Berarti hasilnya adalah min 3. Selanjutnya kita mau cari yang ini nih. Nah, kan ini kosong. Dia terdapat di baris ketiga dan kolom ketiga. Berarti C33. C33 dikurang R3
dikurang K3. Nilainya di C33 ada 40 dikurang 2 dikurang 31. Hasilnya adalah 7. Inilah teman-teman nilai dari sel non-basis yang sudah kita cari. Terus dari yang kita lihat nih, ternyata dari yang kita lihat hasilnya ini, ternyata ada nilai min. Padahal seharusnya dia tuh tidak boleh, untuk menjadi optimal dia tidak boleh ada hasilnya min. Berarti karena dia masih ada nilai minus atau nilai negatif, berarti itu tabelnya ini tuh belum optimal. Nah, untuk membuat tabelnya itu sudah optimal, kita tuh harus ubah dulu yang ini, yang negatif ini itu menjadi diubah jadi sel basis. Oke. Kita pilih ya teman-teman dari yang ini ya. Jika memiliki sel non basis negatif lebih dari 1, maka pilihlah sel yang memiliki nilai negatif lebih besar. Ya betul, karena ini kan kita punya ada dua sel yang ternyata nilainya itu negatif. Berarti kita harus pilih dari antara salah satu ini adalah nilai negatif yang paling besar. Nah, di sini nilai negatif yang paling besar itu ada min 3. Ada min 3 ya, teman-teman. Min 3 itu terdapat di sel 21. Sel 21. Berarti di sini. Salah. Di sini. Sel 21. Di sini min 3. Nah, untuk mencari, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Maka ini kita umpamakan ya, karena ini yang pertama. Berarti disinilah titik tumpu kita, disinilah titik jejak kita. Oke, karena dia pertama, di sini tuh harus kita bikin positif, di bawahnya negatif, positif, negatif. Ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini sudah ada. Oke, tadi di sini ya tumpuan kita di sini. Oke, positif, negatif, positif, negatif. Nah, selanjutnya ya, dari antara semuanya ini mana dia negatif. Berarti yang negatif itu ada di min sini yang 41 dan 16 ya, karena di sini cosnya adalah min 34 dan min 42. Nah, dari antara yang ini, antara dua ini, kita pilih yang paling kecil minnya. Berarti di sini ada min 34. Oke. Berarti kita pilih nih dari sel yang memiliki nilai cos negatif, kita pilih sel yang terkecil. Nah, kita pilih yang dari antara min 34 dan min 42 ini, kita pilih yang terkecil, berarti yang ini. Berarti yaitu adalah 16. Nah, 16. Karena sudah dapat 16, maka 16 inilah yang akan menjadi pengurang dan penambah dari yang keempat ini. Maka langsung aja ya teman-teman. Nih, karena tadi kan di sini positif, ini negatif ya. Berarti di sini 16 dikurang 16, hasilnya adalah 0. Kemudian di sebelahnya 101, karena ini tadi positif, maka dia ditambah. Berarti 111 ditambah 16 hasilnya 127. Sama dengan di atasnya juga 41, karena tadi ini negatif, berarti 41 dikurang 16 hasilnya 25. Balik lagi ke sini, ke titik tumpu kita. Karena di sini tidak ada nilai, di sini tuh 0 ya. Sini tuh 0. Di 0 ditambah, karena ini positif, berarti 0 ditambah 16. Berarti hasilnya adalah 16. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut nih. Kita balik lagi untuk mencari sel basis. Sama seperti yang pertama, kita menggunakan rumus yang R1 ditambah KJ sama dengan CIJ. Nah, anggap saja di sini lagi K1, K2, K3-nya ini itu belum ada nilainya, sama seperti yang tadi. Terus kita masukkan juga di sini itu nilai
nilai yang tadi di sini ada 16, terus di sini 127, di sini 25, kemudian di sini 91, di sini 106. Kita masukkan sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau cari sel basis. Berarti kita mau cari hasil dari berapa sih? K1, K2, K3 dan R1, 2, 3-nya itu berapa? Nah, sama seperti cara yang pertama, kita menggunakan rumus juga. Oke, kita lanjut. R1 ini kita asumsikan sebagai 0, sama seperti yang di iterasi pertama. R1 ditambah K1. K1 di sini cosnya ada 32, maka 32 dikurang 0, berarti hasilnya 32. Di sini K1-nya adalah 32. Selanjutnya kita ke bawah karena dia masih dalam satu kolom yang sama. Kita ke bawah. Nah, di sini belum ada ya, anggap ya ini belum ada, tapi kita sudah punya nilai K1. Berarti 36 ini kita kurangkan dengan 32. 36 dikurang 32 hasilnya 4. Maka dapatlah R2-nya itu adalah 4. Kemudian karena di sini kosong ya, berarti kita beralih ke samping untuk mencari C22. Oke. C22 di sini cosnya itu ada 42. Nah, K2 tadi ini kan kita belum cari ya, anggap aja belum cari. Jadi 42 akan dikurangkan dengan nilai R2. Tadi sudah kita temukan bahwasannya hasilnya itu adalah 4. Berarti 42 ini dikurang 4. Berarti hasilnya adalah 38. 38 benar ya. K2 sama dengan 38. Oke, dilanjut kita ke sebelahnya karena dia masih dalam satu baris yang sama. Nah, di sini tuh ada 38. Anggap saja K3-nya ini belum ada nilainya. 38 akan dikurangkan dengan nilai R2. Tadi yang sudah kita temukan. 38 dikurang R2, berarti R2-nya itu 4. 38 dikurang 4 sama dengan 34. Maka K3-nya itu adalah 4. Oke, teman-teman. Selanjutnya mana nih yang belum kita cari? Ini ya. Di sel 32 karena kita belum ada nilai R3-nya nih. Oke, kita kurangkan. Di sini ada cosnya 37. Nah, karena tadi kita sudah temukan nilai K2-nya itu adalah 38, berarti 37 dikurang 38 hasilnya adalah -1. Inilah nilai dari sel basis. Kita lanjut untuk mencari nilai dari sel non basis. Di sini untuk mencari nilai sel non basis kita masih sama seperti yang pertama tadi. Kita menggunakan rumus CIJ plus RI plus KJ. Nah, di sini yang kosong itu ada sel 12, sel 13, sel 31 dan sel 33. Ya, benar ya, sel segitiga. Oke, di sini sesuai dengan rumus berarti sel 12 yaitu 33 dikurang R1 0, 33 dikurang 0 dikurang K2 38, 33 dikurang 0 dikurang 38. Hasilnya adalah -5. Oke, lanjut. Sel 13 itu ada cosnya di sini 34. 34 dikurang 0 dikurang 34, berarti hasilnya adalah 0. Lanjut, di sini sel 31 di sini cosnya adalah 34. Sel 31 34 berarti 34 dikurang -1. 34 dikurang -1 dikurang 32. Kenapa 32? Karena dia masih berada di kolom pertama, jadi dia menggunakan yang K1. Jadi 34 dikurang -1 dikurang 32, hasilnya adalah 3. Selanjutnya sel yang 33 nih. Sel 33 di sini cosnya adalah 40. 40 akan dikurangkan dengan R3 yang bernilai 1. 40 dikurang -1
dikurang K3. K3 ini adalah 34, berarti 40 dikurang min 1 dikurang 34, hasilnya adalah 7. Oke, ini adalah hasil ya, hasil tabel dari sel non basis. Karena ternyata di sel non basis ini masih ada negatif, berarti tabelnya ini itu belum optimal. Maka akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Iterasi ketiga. Dari iterasi sebelumnya, kita memiliki nilai negatif dari sel 12. Sel 12 di sini. Untuk mencari nilai sel 12, kita akan melakukan looping dengan arah searah dengan jarum jam, yaitu dari sel 11 ke sel 21, lalu ke sel 22, dan kembali ke sel 12. Di sini, kita akan menambahkan nilai negatif dan positif di setiap cause, yaitu sel yang akan kita cari, kita tambahkan nilai positif di cause-nya, lalu negatif, lalu positif, dan negatif. Lalu kita lihat nilai cause yang negatif, kita pilih nilai sel terkecil, yaitu 25. Maka setiap operasi akan dioperasikan dengan nilai 25. Di sini 25 dikurang 25 yaitu 0, 0 ditambah 25 yaitu 25, 106 dikurang 25 yaitu 81, dan 16 ditambah 25 yaitu 41. Lalu selanjutnya kita akan mencari sel basis dengan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Di sini kita akan mencari K1, K2, K3, R1, R2, dan R3-nya. Maka kita dahului R1 sama dengan 0 agar kita bisa mencari K1, K2, K3, R2, dan R3. Yang pertama, kita akan mencari nilai K1, yaitu dengan R1 ditambah K1 sama dengan C11. R1 sama dengan 0, K1 belum kita ketahui, C11 adalah 32, maka K1 sama dengan 32. Selanjutnya kita akan mencari K2 dengan cara R1 ditambah K2 sama dengan C12. R1 sama dengan 0, K2 belum diketahui, dan C12 33. Maka K2 sama dengan 33. Selanjutnya kita akan mencari R2. R2 ditambah K1 sama dengan C21. R2 belum diketahui, K1 adalah 32 dan C21 adalah 36. Maka R2 adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari K3 dengan cara R2 ditambah K3 sama dengan C23. R2 sama dengan 4, K3 belum diketahui, dan C23 sama dengan 38. K3 adalah 34. Dan terakhir, kita akan mencari R3. R3 ditambah K2 sama dengan C32. R3 belum diketahui, K2 adalah 33 dan C32 adalah 37. Maka R3 adalah 4. Iterasi keempat. Dari iterasi sebelumnya, kita mendapatkan nilai negatif di sel 31, yaitu di sini. Untuk mendapatkan hasil atau nilai dari sel 31, kita akan melakukan looping yang searah dengan jarum jam. Dari sel 31 ke sel 32, lalu ke sel 12, selanjutnya ke sel 11, dan kembali ke sel 31. Nah, di sini di cos yang ada di kanan atas setiap sel, kita akan menambahkan nilai positif dan negatifnya. Sel yang akan kita cari, kita buat positif, selanjutnya negatif, lalu positif, dan negatif lagi. Terus, lalu dari sel yang memiliki cos negatif, yaitu sel 11 dan sel 32, kita akan mencari nilai terkecil.
nilai terkecilnya adalah 81. Maka kita akan mengoperasikan dengan nilai 81. 81 kita gunakan nilai negatif dari cosnya. 81 dikurang 81 yaitu 0. Lalu 0 ditambah 81 yaitu 81. Lalu 127 dikurang 81 yaitu 46. Selanjutnya 25 ditambah 81 yaitu 106. Selanjutnya kita akan mencari nilai sel basis dengan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ. Di sini kita akan mencari K1, K2, K3, R1, R2, dan R3. Untuk mendapatkannya, kita harus mengisi terlebih dahulu R1 dengan 0. Maka R1 ditambah K2 ditambah C12 yaitu R1-nya 0, K2-nya belum diketahui, dan C12 adalah 33, maka K2 adalah 33, seperti berikut. Selanjutnya, R3 ditambah K2 sama dengan C32. R3 yaitu belum kita ketahui, K2 yaitu 33, dan C32 yaitu 37, maka kita dapatkan hasil dari R3 yaitu 4. Selanjutnya, R3 ditambah K1 sama dengan C31. R3 yaitu 4, dan K1 yang belum kita ketahui, C31 adalah 34. Maka K1 adalah 34 dikurang 4 sama dengan 30. Lalu R2 dan K1. R2 ditambah K1 sama dengan C21. R2 belum diketahui, K1 adalah 30 dan C21 adalah 36. Maka R2 sama dengan 6. Selanjutnya R2 ditambah K3 sama dengan C23. R2 yaitu 6 dan R2 yaitu 6 dan K3 belum kita ketahui. C23 adalah 38. Maka K3 adalah 32. Selanjutnya, kita akan mencari nilai sel non-basis dengan rumus CIJ dikurang RI dikurang KI. Kita akan mencari nilai sel non-basis, yaitu yang tidak memiliki isi, seperti 11, 22, 13, dan 33. Di sini sel 11 sama dengan C11 dikurang R1 dikurang K1. C11 adalah 32, R1 adalah 0, dan K1 adalah 30. Maka hasilnya sel 11 adalah 2. Selanjutnya sel 13. C sama dengan C13 dikurang R1 dikurang K3. C13 adalah 34, R1 0, K3 adalah 32, maka hasilnya sel 13 sama dengan 2. Selanjutnya sel 33 sama dengan C33 dikurang R3 dikurang K3. C33 adalah 40, R3 adalah 4, dan K3 adalah 32. Maka hasil sel 33 sama dengan 4. Lalu yang terakhir sel 22. Sel 22 sama dengan C22 dikurang R2 dikurang K2. C22 adalah 42, R2 adalah 6, dan K2 adalah 33. Maka didapat hasil sel 22 sama dengan 3. Dari iterasi sebelumnya, kita tidak mendapatkan lagi nilai negatif, maka tabel sudah optimal. Lalu kita menghitung total cost-nya.
dengan cara 106 dikali 33 ditambah 41 dikali 36 ditambah 91 dikali 38 ditambah 81 dikali 34 ditambah 46 dikali 37 sama dengan 12.888. Kesimpulan, biaya awal atau least cost method yaitu 13.228, biaya optimal dengan MODI yaitu 12.888, dan penghematan kita dapat 335. Sekian dan terima kasih.